Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah dan juga selamat pagi di Amerika, juga selamat sore di Belanda. Terima kasih sudah datang hari ini, mau memberikan waktunya yang sangat berharga untuk belajar firman Tuhan. Ya. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Oscar Wirawan. Beliau adalah seorang pengajar yang cukup baik, yang menurut saya, dan sudah sepatutnya lah kita belajar dan mendengar. Dan bukan hanya itu saja. Saya merasa bahwa Pak Wirawan ini adalah, Pak Oscar ini adalah orang yang bukan hanya mengajar, tapi dia juga sebagai murid. Dia mau mendengar dan dia mau belajar juga. Itulah yang terbaik. Jadi, karena waktunya sudah cukup terbuang banyak, biasanya kita ada satu lagu. Tapi hari ini kita akan potong. Saya di sini kebiasaan begitu, to the point. Jadi, saya akan mulai dengan doa. Setelah itu mungkin Pak Wirawan bisa langsung masuk. Ya. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan pagi hari di Amerika maupun sore hari di Belanda dan malam hari di Indonesia, kembali kami datang ke hadapan Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas pekerjaan, kesehatan, keluarga, juga pelayanan kami yang Tuhan sudah berikan. Dan Tuhan berikan tanggung jawab buat kami, biarlah kami melakukannya dalam hidup kami, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada satupun yang kami lakukan boleh kami banggakan, karena kami tahu Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Bukan Tuhan yang bekerja buat kami, tapi kami bekerja buat Tuhan. Dan pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan sudah dipersiapkan Tuhan. Bukan kami yang mencari, tapi Tuhan sudah mempersiapkan itu. Kami hanya menjalankan apa yang Tuhan persiapkan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Biar sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, buka telinga kami lebar-lebar, buka pola pikir kami, supaya kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Dan kembali lagi Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang belum hadir, kami berdoa untuk mereka, supaya mereka boleh hadir di tempat kami, belajar bersama-sama, dan bagi mereka yang mengalami masalah ataupun pencobaan, biarlah Tuhan menyempurnakan segala masalah mereka, dan menyembuhkan segala penyakit yang mereka alami apabila ada, dan Tuhan sempurnakan segala kebutuhan mereka, agar mereka boleh bersama-sama dengan kami kembali. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam pelayanan hari ini, biar Tuhan sendiri yang berbicara melalui Pak Oscar. Tuhan urapi Pak Oscar, supaya Pak Oscar bisa memberikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak, kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan Pak Oscar Wirawan. Amin. Ya, terima kasih Pak Hendrik yang melayani sebagai host malam ini. Sama-sama Pak. Yes. Ya, shalom semuanya. Baik. Sebentar saya akan munculkan dulu slide. Saya share screen. Ya, tema ini saya ambil terkait dengan kesadaran bahwa kita ini sedang ada dalam journey ya, dalam satu perjalanan. Ya, sudah full screen Pak Hendrik. Sudah terlihat full screen ya. Full screen Pak, full screen. Iya, iya. Ya, jadi saya angkat tema significant others, komunitas tumbuh bersama atau runtuh bersama, OMG. Nah, memang mungkin ini sedikit mengejutkan soal tumbuh bersama atau runtuh bersama. Ya, setiap tema-tema yang saya sampaikan ini memang terkait dengan perjalanan rohani, termasuk saya sendiri bersama teman-teman di komunitas dan orang-orang terdekat saya. Memang saya melihat wah ini kayaknya hari-hari ini nih penting nih bicara komunitas, dan saya pakai contoh significant others, nanti ada penjelasannya Bapak Ibu. Ya, tema ini saya angkat terkait dengan ayat firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 33 yang mengatakan demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, nanti kalau saya ada kurang tepat perlu dikoreksi silahkan. Karena saya memang masih pakai Alkitab terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Terus saya tidak terbiasa untuk cek New King James Version seperti apa, lalu bahasa aslinya seperti apa. Jadi
Kalau ada yang kurang tepat nanti bisa kita sama-sama berbagi ya, bisa dikoreksi. Ya, sementara pengertian saya ya ini pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, ini fenomena ini membuat saya sadar dan saya buat pernyataan di atas itu. Kita tidak sekuat yang kita kira. Karena ternyata pergaulan itu lebih kuat daripada kebiasaan baik yang sudah kita bangun. Nah, seorang dramawan, sastrawan ya dari Inggris, Charles Reed ini tahun 1800-an ya, ya. Dia sudah bilang ini dikutip di mana-mana kalimat ini. Menabur pikiran, Anda menuai tindakan. Menabur tindakan, Anda menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan, Anda menuai karakter. Menabur karakter, Anda menuai nasib. Ya, artinya pikiran melahirkan tindakan, tindakan melahirkan kebiasaan, kebiasaan melahirkan karakter, dan karakter kita itu yang menentukan nasib kita. Nah, sedemikian ini ya kuat ya kebiasaan itu sampai melahirkan karakter dan pada akhirnya menentukan nasib kita. Namun Alkitab sampaikan ini yang saya bilang OMG ya, oh my God-nya di sini. Wih, kebiasaan yang sudah dibangun itu bisa rusak kalau kita nyemplung di pergaulan yang buruk. Seperti itu. Ini yang mengejutkan saya dan memang saya melihat ya pada akhirnya kita tidak sekuat yang kita kira. Nah, ini ada pernyataan lagi dari Aristotle atau Aristoteles ya, ini filsuf Yunani. Kalimat ini dikutip oleh Stephen Covey ketika beliau menulis buku The Seven Habits of Highly Effective People. Kalimatnya demikian. Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Jadi keunggulan bukanlah sebuah tindakan, melainkan sebuah kebiasaan. Nah, pada akhirnya orang sampai unggul itu bukan momentum sesaat, tapi itu memang dari habitnya. Habitnya menciptakan nasib unggul. Seperti itu. Nah, karena itu Stephen Covey menekankan yang kita perlu bangun itu habit. Ketika kita membangun manusia yang punya kebiasaan efektif, kita akan menjadi orang yang tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat semuanya. Efektif dalam berbagai hal. Nah, namun Alkitab yang mengejutkan, kebiasaan yang sudah terbangun itu bisa rusak. Kenapa? Karena pergaulan buruk. Nah, ini yang mengejutkan saya. Semoga kita semua juga mulai melihat ya angle dari sifat ini dan demikian kuatnya pengaruh pergaulan itu sehingga ada quote yang saya cari nggak tahu nih asalnya dari mana. Tapi waktu saya pernah ikut seminar parenting ini disebut tunjukkan teman anak-anakmu, aku akan beritahu masa depan anakmu. Itu ternyata asalnya dari sini. Show me your friend, I'll show your future. Jadi ketika kita tahu teman-teman seseorang, itu kita tahu masa depannya nggak jauh beda. Kalau kumpulannya narkoba ya nggak jauh beda. Orang yang kumpulannya narkoba itu seperti itu. Jadi itulah kekuatan pengaruh. Ini yang membuat saya OMG, wah pengaruh ya. Kita mau hebat kayak apa, ternyata kalau pergaulan buruk itu bisa merusak kebiasaan baik. Tapi puji Tuhan, saya baru mengerti ya waktu itu almarhum ini eh Pak Firman Wongso ya, ya pendiri ini saya akan tiap hari Pak Oscar ketika pandemi waktu itu ya, saya akan tiap hari adakan. Nah, itu adalah kebiasaan baik yang dibangun beliau dan sampai hari ini masih terjaga ya, meskipun pesertanya tidak stabil karena tergantung pembicaranya seperti itu. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, kebiasaan yang sudah dibangun. Nah, eh, pengaruh tentang kebiasaan itu ternyata juga disampaikan oleh para psikolog dan sosiolog. Nah, ini di tahun berapa? Tahun 1900-an ya, 1970-an. Ini ada psikolog namanya R.K.O. Heller sama Joseph Wolfer.
sorry kalau spellingnya salah. Nah, dia menemukan pengaruh pergaulan itu dia sebut significant others. Dalam psikologi, significant others itu adalah orang yang penting bagi kita, bagi individu yang mempengaruhi kehidupannya individu, yang membentuk kehidupan seseorang. Itu significant others. Itu definisi menurut psikologi. Jadi significant others adalah any person atau bisa dikatakan sekumpulan orang, karena significant others ini nggak satu orang, ada beberapa orang yang punya dampak besar ya, yang menjadi penting dan mempengaruhi kehidupan seseorang. Kalau di dalam sosiologi ini dijelaskan bahwa significant others itu any person or person. Nah, ada jamak ya, plural. Jadi bisa beberapa orang yang punya strong influence, punya pengaruh kuat terhadap self-concept individual. Nah, puji Tuhan, Pak Hendrik Boon, you are one of my significant others. Thanks God for Pak Hendrik Boon. Karena konsep-konsep saya sudah mulai dipengaruhi oleh Pak Hendrik Boon ini. Jadi Pak Hendrik Boon adalah salah satu contoh person ya yang menjadi significant others buat kita yang terpengaruh. Seperti itu. Nah, inilah ayat kunci kita malam hari ini, bahwa pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi ini menunjukkan bahwa kita tidak kebal pengaruh. Sebaik apapun kebiasaan dan karakter kita, Alkitab mengatakan pergaulan buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Nah, saya percaya semua kita, termasuk penampilan kita, itu tidak original, tidak original. Kita niru Bu Agatha, misalnya dengan rambut seperti itu, pasti ada yang menginspirasi. Pak Hendrik Boon dengan penampilan seperti itu, saya sendiri dengan penampilan saya ada pengaruh-pengaruh, wah kayaknya itu bagus menurut saya ya. Akhirnya kita tiru cara berpakaian, cara potongan rambut, itu semua kita dipengaruhi. Karena itu ada istilah, wah ini korban mode ini, korban tren. Ketika trennya apa, semua ikut ke situ. Bagus menurut satu generasi itu memang sesuai tren yang terjadi pada generasi itu. Seperti, dan semua kita ngikut. Me too, kita ikut. Nah, itu bukti kekebalan bukti kekuatan pengaruh. Significant others, bisa perorangan, bisa kelompok tertentu. Nah, kalau dalam sosiologi sama psikologi itu orang-orang kita kagumi, bisa dosen kita, orang tua kita yang kita kagumi, bisa juga tokoh agama, atau orang-orang sukses, atau tokoh-tokoh pemimpin yang kita kagumi, kita baca buku-bukunya, itu terpengaruh semua, kita semua. Dan puji Tuhan kalau kita baca Alkitab ya, nah tokoh-tokoh di Alkitab bisa mempengaruhi kita, atau bahkan bisa juga menginspirasi. Tentunya Sang Firman yang menjadi manusia itulah significant others yang paling signifikan untuk kita semua. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi kenapa kita tidak sekuat yang kita kira, bahwa kita adalah korban pengaruh dan kita perlu terus berjaga-jaga, karena seperti ini, kita tidak sekuat yang kita kira. Karena itu muncul peringatan Rasul Petrus yang mengingatkan kita, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Nah, berarti ini ada orang yang dapat ditelan. Siapakah itu? Nah, kalau kita berjaga-jaga berarti kita, katanya saudara seberang, insya Allah kita nggak dapat ditelan gitu ya. Kalau kita berjaga-jaga. Oke, nah sampai orang yang pede pun nggak boleh pede kebangetan. Kenapa? Kita tidak sekuat yang kita kira. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Udah pede, teguh berdiri aja, dibilang hati-hati, masih dapat jatuh.
Ini saya istilahkan selama gravitasi masih efeknya menarik ke bawah, semua kita yang di bumi masih bisa jatuh, begitu kan? Nah, ini menunjukkan bahwa wah, ini berarti kalau kalau seperti ini nanti kita mengarah, kita perlu significant others. Significant others seperti apa? Karena kalau kita sendirian, wah mengerikan. Nah, bagaimana kita menjadi kuat dan berkemenangan? Nah, ini saya kumpulkan, tentu banyak ya, tentu banyak, tapi ini saya kumpulkan yang berapa waktu ini sungguh-sungguh menguatkan saya. Saya seorang pembelajar, jadi karena murid Kristus, jadi saya pembelajar. Saya itu kalau lihat situasi, lihat fenomena, lihat kejadian, saya memang berusaha belajar, Tuhan apa ini? Apa lesson learn-nya? Apa pembelajarannya? Sehingga kita dapatkan hikmatnya dan kita bisa menyikapi, bersikap atau kita bisa bertindak dengan tepat, ya, berespon dengan tepat. Oke, salah satunya ternyata saya dapatkan di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, pemazmur bilang ini orang yang bahagia banget kalau nggak jalan menurut nasihat orang fasik, nggak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, dari ayat ini saya dapatkan remanya. Nomor satu, kalau kita mau kuat dan berkemenangan, hindari jalan atau saran dari kumpulan toksik. Apa kumpulan toksik? Ya, toksik itu kan racun yang mematikan. Nah, jalan orang berdosa, Alkitab bilang, upah dosa adalah maut. Nah, inilah yang pertama-tama harus kita hindari, karena kita tidak sekuat yang kita kira, Bapak Ibu. Jadi kita mesti karena kita tidak kebal pengaruh. Jadi salah satunya ya kita pilih pengaruhnya. Kita nggak dekat-dekat orang yang semacam ini. Nah, nomor satu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya yang kedua. Nah, ini miliki kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan buruk merusak kebiasaan baik, sekarang kita ganti, kita balik. Ayo kita lakukan kebiasaan baik sehingga kebiasaan buruknya hilang. Nah, ini dikatakan di Ibrani 10:25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ternyata ini ada kebiasaan buruk sebagian orang, yaitu apa? Menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi bicara Ibrani 10 ayat 25, ini saya salut dengan ini ya, Zoom doa Osaka dari FWF. Saya salut banget karena ini tidak menjauhkan di tiap hari gabung. Nah, ini berarti saya bersyukur ada di kumpulan ini. Ini kumpulan yang memiliki kebiasaan persekutuan saling menasehati. Dan ini di sini dibilang bahkan kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Karena ada fenomena baru yang saya lihat Bapak Ibu. Waktu COVID kan justru dilarang berdekatan ya. Jadi ada social distancing. Tapi setelah COVID selesai dibuka, yang terbiasa social distancing tetap jaga jarak itu Bapak Ibu. Yang biasa ketemu onsite nggak ketemu, yang biasa ketemu online banyak juga makin jarang. Nah, ternyata itu kebiasaan yang tidak baik menurut Ibrani 10 ayat 25. Puji Tuhan di komunitas ini, di Zoom malam ini, saya terhubung dengan teman-teman yang punya kebiasaan ya, untuk mendekatkan diri dalam pertemuan-pertemuan ibadah dan saling menasehati. Bahkan saya lihat semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke, yang ketiga. Nah, ketiga ini mau nggak mau ya kita mesti pilih ya orang-orang yang dekat dengan kita, ring one. Significant others itu bisa jadi ring one kita. Miliki sahabat sejati. Kitab Amsal mengatakan
orang yang paling berhikmat di zamannya, bahkan sampai hari ini belum ada yang mengalahkan hikmatnya ya menurut Alkitab. Salomo mengatakan demikian, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah, Bapak Ibu, saya pernah dapat pengajaran kepemimpinan tentang welcome to the contrarian. Artinya selamat datang kepada orang-orang kontra, orang-orang oposisi. Nah, biasanya seorang leader dengan powernya, dengan kekuasaannya, dia mengumpulkan timnya itu, tim yang setuju sama dia, yang sealiran, yang chemistry-nya cocok, dan dia nggak suka orang-orang vokal yang suka menentang. Tapi ternyata dari Amsal ini harusnya kita biarkanlah satu sekian orang. Nah, saya sudah lihat beberapa leader menerapkan ini, termasuk Abraham Lincoln. Abraham Lincoln itu waktu dia jadi presiden, salah satu timnya dia apa ya? Kalau kalau di sini kan menteri, kalau di sana apa ya? Ya artinya timnya Abraham Lincoln itu ada musuhnya dia, yang dulu jelek-jelekin, dulu suka ngata-ngatain, itu diangkat justru jadi tim ahlinya. Salah satu tim ahlinya Presiden Lincoln. Itu yang mengilhami Pak Prabowo waktu itu terima pinangannya Jokowi. Karena dulu dia oposisi, dimasukkan kabinetnya Jokowi dia mau. Ternyata Pak Prabowo ini ya apa cukup pembelajar, dia banyak baca buku. Nah, dia juga tahu pemimpin-pemimpin negara yang dia lihat tidak semua timnya itu tim yang nurut-nurut semua. Dia memang sengaja orang-orang sedikit mengganggu itu dimasukin timnya. Kalau ngomong itu sering yang semua setuju, dia sendiri yang tidak setuju. Nah, itu memang dikasih tempat. Welcome to the contrarian. Nah, saya melihat ini Amsal 27 ayat 6 ini seperti itu, dan itu menjaga ternyata. Itu menjaga kita kuat dan berkemenangan. Karena saya pernah melihat kalau kita hanya berkumpul dengan orang sejenis dengan kita, yang setuju dengan kita, gawat Bapak Ibu. Kalau kitanya salah, semua setuju semua, rame-rame masuk jurang kita. Jadi saya bersyukur di sini ada Pak Hendrik Bun yang seringkali berkata berbeda dengan arus mainstream. Thank you Pak Hendrik. Nah, kalau di sini wah, ya itu mind blowing istilah saya. Ada beberapa mindset saya yang ketiup nih sejak ketemu ini tadi aja. Saya mulai iya ya, ternyata nama Tuhan selama ini Yahweh apa Allah mau dicoret dari Alkitab, itu dipertentangkan, ternyata gak ada yang ngangkat loh bahwa menyebut nama Tuhan itu sebelum bahasa Ibrani ada, sebelum uh, Musa dan umat Israel itu ada, ternyata keturunannya Adam sudah menyebut nama Tuhan. Nah, tentu itu bahasanya bukan bahasa Ibrani, karena dulu mereka satu bahasa sebelum Menara Babel. Wah, luar biasa. Terima kasih. Ya, nah ini di Alkitab ada namanya Yosafat. Saya baca di Alkitab ini hebat. Yosafat ini berani beda pendapat ya. Ini Yosafat sama Ahab ini sebenarnya musuhan ya. Yosafat itu dari kerajaan Yehuda, Ahab ini kerajaan Israel, musuhan. Namun karena besanan ya, karena besanan anaknya menikah, jadi berteman nih, jadi berteman. Nah, satu waktu mereka dikepung sama musuh, terus Ahab ngajak, ayo Yosafat kamu ikut berperang dengan aku. Tapi Yosafat gak langsung setuju. Yosafat kasih nasihat kepada Ahab. Ahab, baiklah tanyakan dulu firman Tuhan, suruh tanya nabi-nabinya. Nah, namun Ahab ini kalau nabi itu ngomongnya gak enak, nakut-nakutin, dibunuh sama Ahab. Ahab itu hanya terima nabi yang memberi pernyataan-pernyataan yang aman, yang baik buat dia, yang setuju sama dia. Nah, ini dia nggak welcome to the contrarian, dan disitulah kejatuhannya Ahab. Tapi kemenangannya Yosafat
Kekuatannya Yosafat itu dia selalu bertanya, bertanya. Bahkan kalau pertanyaan itu meskipun dia nggak setuju, kalau itu tahu dari Tuhan dia taat. Nah inilah yang menyelamatkan Yosafat dan juga banyak ya Yosua juga. Tapi yang tidak melakukan ini tumbang, termasuk Saul. Saul nggak taat ya, itu ya dia eh, jadi korban, jadi korban ketidaktaatannya. Nah, jadi ini kita perlu punya sahabat sejati yang berani ngomong pedes sama kita, kalaupun itu kebenaran, karena dia maksudnya baik. Kalau dia memukul kita, maksudnya baik, daripada lawan mencium berlimpah-limpah tapi maksudnya jahat. Dan yang keempat, miliki komunitas otentik. 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, saya punya komunitas dulu pakai prinsip DNA Bapak Ibu. DNA itu singkatan. Jadi komunitas kita praktek DNA. D-nya itu doa, N-nya itu ngaku dosa. Nah, jadi ini apa di apa Indonesia kan DNA, D-nya doa, komunitas yang selalu ada doa bersama, lalu N-nya itu ngaku dosa, yang ada ngaku dosa, terus A-nya itu Alkitab. Jadi kita eh, berdasar Alkitab seperti itu. Itu disiplin yang kita praktekkan dalam komunitas. Dan komunitas otentik ini komunitas yang brothers keepers juga. Jadi kita memberi wewenang kepada teman-teman kita. Kamu kalau curiga sama saya boleh nanya, gitu. Malah dikasih ini ya akses. Kamu kalau tiba-tiba doa lihat aku nggak bener, telepon kapan aja bisa. Seperti itu. Nah, itu saya pernah terapkan ya di komunitas saya, keterbukaan seperti itu, jadi tidak ada dusta di antara kita, tidak yang tutupi. Dan ini yang membuat kita kuat dan berkemenangan. Nah, ini di samping ini saya tulis saya tampilkan cover bukunya Jim Baker. Judulnya I Was Wrong. Ini saya melihat hamba Tuhan yang pernah jatuh tapi yang paling otentik di dunia yang saya tahu ya. Karena banyak hamba Tuhan yang jatuh, nulis bukunya itu masih membela diri ya. Masih ada pembelaan-pembelaan. Tapi Jim Baker gak pakai basa-basi. I was wrong. Nah, saya sempat baca waktu itu karena ini tahun 90-an, wah itu beritanya nyebar kemana-mana ini. Nah, saya waktu itu ngikuti dan saya dulu langganan majalah Karisma. Di Karisma itu pernah ditulis ya, dimuat, ditanya wartawan, Pak Jim, kapan Anda tahu Anda mulai jatuh? Oh ya, saya mulai jatuh itu belum ketika belum terlibat itu ya perselingkuhan dan lain sebagainya. Saya jatuh itu saya tahu. Awal saya jatuh ketika tidak ada orang yang boleh bilang tidak sama saya. Semua orang harus setuju. Everyone have to say yes to me. No one uh, allow to say no to me. Jadi nggak seorang pun diizinkan tuh nggak setuju sama dia. Semua orang harus setuju. Kalau dia ambil keputusan kamu gini ikut. Nah itu dia tahu itulah awal kejatuhan saya. Nggak ada orang yang boleh bicara tidak di depan saya. Nah, ternyata memang benar Bapak Ibu. Saya temukan kejatuhan pemimpin itu ketika dia yang paling benar, semua nggak boleh nggak setuju, keputusannya mutlak dari dia. Nah itu bahaya banget. Nah ini perlu significant others yang memang welcome to the contrarian yang tadi ya, nomor 3 tadi. Nah Jim Baker ini saya nggak tahu, lupa siapa pembimbingnya. Namun ketika selama di penjara, wow, dia benar-benar menjadi pribadi yang bertobat dalam arti sesungguhnya ya. Itu yang saya tahu. Siapa tahu nanti ada update-nya saya salah nih. Wow, Pak Hendrik pun tiba-tiba cerita, enggak, Jim Baker sekarang gini lagi. Waduh, salah. Ini sampai informasi yang saya dapatkan ya, saya nggak update lagi. Bahkan disebut PTL ini, Jim
Jim Baker PTL, pass the laws. Nah, dia lulus dari ya berbagai banyak kerugian, kelolosan dan kelemahan-kelemahannya dia ya. Dia lulus ini, dianggap lulus, dan saya bisa merasakan ketika seorang jatuh lalu dia berani mengatakan saya salah, itu luar biasa banget. Ini orang udah sembuh. Ini pengetahuan saya ya, sejauh pengetahuan saya. Saya nggak tahu sekarang ini dia seperti apa. Oke, ini yang kita penting, miliki komunitas yang otentik. Nggak ada drakor di sini, nggak ada drama Korea. Kita buka topeng, ini loh saya sesungguhnya. Nah, mesti punya, ini yang menjaga. Saya praktekkan ini, saya punya brother keepers ya. Saya berempat itu brother keepers. Saya kasih kartu mereka untuk tanya-tanya saya. Ini yang saya pikir, wah ini memang yang membuat kita kuat, berkemenangan dan aman. Yang kelima, miliki komunitas ajaran sehat tanpa silat kata. Nah, ini ternyata Alkitab mengatakan ada orang yang seperti ini di 1 Timotius 6 ayat 3 dan 5. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Nah, ini konteksnya gereja perdana ya, gereja awal, itu kan bertekun dalam ajaran rasul-rasul. Jadi tidak sesuai dengan ibadah kita, itu ajaran rasul-rasul. Nah, waktu itu kan dominasi rasul, pemimpinnya kan ada Petrus. Lalu ada rasul ke-13 Paulus. Seperti itu. Belum ada banyak doktrin yang lain. Ya, yang tercatat baru Petrus, Paulus, Apolos, seperti itu. Nah, jadi waktu itu konteks itu dikatakan demikian. Kalau ada orang ngajar lain, ya, dia di luar ajaran rasul-rasul, disebut kalau sekarang istilahkan gereja yang tidak apostolik. Nah, itu dikatakan tidak sesuai perkataan Kristus. Ia adalah seorang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah, nah ada ciri-ciri ternyata. Orang-orang yang punya perbedaan dengan ajaran para rasul ya di waktu itu, aja yang dibilang ajaran sehat, itu punya ciri-ciri. Cari-cari persoalan, suka bersilat kata, terus buahnya itu bikin orang saling mendengki, saling melukai atau menciderai, terus saling fitnah, saling curiga, percekcokan. Nah, kalau buahnya ke sini, wah ini hati-hati. Ternyata tidak lagi berpikiran sehat, kehilangan kebenaran. Alkitab mengatakan mereka itu mengira ibadah cari sumber keuntungan. Nah, ada orang-orang seperti ini, biasanya ada orang yang gambar dirinya belum sembuh. Dia kalau kumpul itu pengen menunjukkan siapa dirinya. Gua hebat nih. Dia nonjol sendiri pendapatnya dia yang nomor satu. Seperti itu. Nah, kelompok-kelompok ini cirinya ya kalau memang egonya yang tinggi, dia itu menimbulkan pertengkaran, percekcokan, dan ujung-ujungnya dia ambil keuntungan, baik keuntungan itu misalnya, wah dia kalau hausnya dipuji ya dia untungnya dia dipuji banyak orang. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang kita memang mesti hati-hati. Komunitas ajaran saya tanpa silat kata ya. Ada ajaran yang apa? Ada yang kritis tapi tanpa ujungnya tanpa melahirkan pertengkaran. Ada seperti itu. Nah, itu memang diperlukan. Tadi welcome to the contrarian ya. Kita tetap memberi tempat untuk orang-orang berbeda pandangan sama kita. Tapi yang di sini konteksnya ini yang cari-cari itu terus senangnya debat, tukang debat dan ngajak berantem. Nah, ini yang nggak boleh gitu. Oke, yang keenam, miliki sahabat pendalaman firman. Nah, ini thank you banget Pak Hendrik Boon. Ini saya melihat beliau ada di sini nih. Jadi orang-orang Yahudi di kota itu, di kota Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa orang Yahudi di Berea lebih baik hatinya? Ternyata mereka punya kebiasaan menerima firman dengan segala kerendahan hati dan setiap hari. Nah, seperti grup Filemon ini ya, grup Osaka ini. Setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi bukannya kita terima semua orang setuju semua, tapi kita
dicek. Termasuk saya menyampaikan firman hari ini, dicek, silakan dicek. Saya tidak kebal salah, jadi bisa salah, jadi silakan dicek. Karena ini memang komunitas yang menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah benar demikian. Kalau benar ya oke, dicek dari ayat ini, ayat konfirmasinya, lalu ayat yang terhubung, diselidiki semua sampai benar. Nah, ini kita puji Tuhan, kita punya Pak Hendrik Boon nih dalam hal ini. Nomor 7, miliki Bapak rohani yang teguh berpegang kebenaran dalam kasih. Nah, kalau orang berteguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, itu nggak ada perbantahan, nggak ada percekcokan. Karena bawaannya adem gitu, menyampaikan kebenaran adem. Dan ini yang kita perlukan. Ya, Bapak rohani yang teguh, dia kuat di kebenaran, nggak goyang, tapi dia menyampaikan kebenaran itu dalam kasih. Jangan sampai kita menjadi bapak rohani yang tidak tegas, tidak teguh dan tidak tegas. Ini gawat. Ya contohnya Imam Eli. Imam Eli itu udah tahu anak-anaknya salah. Jangan begitulah nak. Jadi tegurannya itu nggak tegas-tegas. Sehingga anaknya dibiarkan terus melakukan itu sampai akhirnya ya kita tahu Alkitab menuliskan bagaimana nasib keluarga Eli ya. Karena keluarga Eli ditegur Tuhan karena dianggap engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku. Jadi anaknya dibiarin saja, lakukan kesalahan dibiarin saja. Nah ini saya juga terinspirasi ketika ikut parenting. Ikut parenting itu ada bapak gampang, ada bapak disiplin, ada bapak otoriter. Nah, yang ideal itu karena bapak disiplin. Bapak yang memuridkan anak-anaknya. Bapak gampang itu apa saja boleh. Iya nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Anaknya main gadget seharian, biarin saja gitu. Nah, saya ini anak-anak saya udah besar, memang beda parentingnya ya. Saya nggak bisa larang-larang dia pegang gadget apa. Nah, tapi karena saya mengenal kekuatan pengaruh, nah tiap pagi itu sebelum mereka berangkat kerja, saya selalu bangun suasana rumah ya. Suasana rumah ini saya setel lagu-lagu rohani, terus kadang-kadang dari syairnya lagu itu dapat. Atau saya dengerin firman, ada khotbah, saya teduh pagi hari di YouTube, saya setel. Lalu sebelum mereka keluar, saya pasti doakan. Itu cara saya untuk disiplin ya, karena udah nggak bisa lagi diomongin begini begitu. Udah dewasa kan, saya doakan terus, saya doakan terus. Terus ada beberapa lagu yang saya ulang-ulang. Hari-hari ini saya ulang-ulang ketika pagi saya nyetel ya di YouTube, aku dan seisi rumahku melayani Tuhan. Seperti itu. Terus bersama keluargaku melayani Tuhan. Itu saya ini terus sampai saya, Papa ini lagunya nih nggak apa-apa nak, nggak apa-apa. Lagi senang Papa. Padahal diam-diam saya sedang memasukkan dalam alam bawah sadarnya mereka. Nah, nanti mereka ketika sudah kerja habis ini berkeluarga, mereka membangun keluarganya untuk melayani Tuhan. Itu yang saya masukkan lewat lagu itu. Nah, saya percaya sesuatu yang kita ulang-ulang terus itu masuk, terrekod di alam bawah sadarnya. Nah, inilah kita sebagai bapak rohani, pembina rohani, memang sebagai imam di rumah kita nggak boleh lembek ya, jangan sampai kayak ini apa Imam Eli. Dan demikian juga kumpulan kita. Kita ada pemimpin-pemimpin ya, pemimpin-pemimpin rohani kita. Orangnya sederhana, tidak kritis, nggak pernah negur, ya baik, oh iya nggak apa-apa, semua nggak apa-apa, semua nggak apa-apa. Wah bahaya itu. Kita tiba-tiba tanpa sadar sudah terlambat, udah eh, terjatuh di lubang kita seperti itu. Nah, jadi penting kita memiliki bapak rohani yang teguh berpegang kebenaran dalam kasih. Jadi kalau dia lihat kita gak benar, dia peduli untuk tegur kita. Oscar gak benar kau. Nah, seperti itu. Inilah yang kita perlukan. Yang ketujuh, yang kedelapan. Memiliki komunitas yang mengembangkan talenta dan menggunakan karunia. Peduli pertumbuhan dan kemajuan rohani. Nah, saya melihat ada beberapa komunitas kumpulnya rutinitas, Bapak Ibu. Talentanya nggak dikotak-katik, karunia nggak kotak-katik, pertumbuhan yang penting hadir terus. Udah bertumbuh belum ya? Nggak tahu lu, kita nggak usah ngukur pertumbuhan. Ada kemajuannya? Enggak.
Nah, Alkitab mengatakan ya di Matius 25 ayat 22 sampai 23, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi ini anak rohani yang baik itu yang menjalankan talenta, bukan talentanya didiamkan. Kalau kita dalam komunitas yang mengabaikan talenta kita, nggak tahu karunia kita, tidak dikenali dan tidak digunakan, nah bisa jadi kita terjebak kepada rutinitas, ibadah rutinitas. Pesan Rasul Paulus kepada Timotius, anak didiknya, dicatat di 1 Timotius 4 ayat 14. Dikatakan demikian, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah, ini ada 2 ciri khas Bapak Ibu atau buah baik yang kita temukan. Jadi yang pertama, kalau kita setia mengembangkan talenta kita, kita dari perkara kecil kita dipercaya tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kalau kita mempergunakan karunia, 1 Timotius 4 ayat 14 mengatakan kemajuanmu nyata. Jadi karunia itu kalau digunakan semakin nyata. Sama seperti keahlian, ilmu, bakat. Kalau kita nggak gunakan itu langsung hilang. Tapi kalau kita gunakan terus setiap hari, kemajuannya makin nyata. Nah, kita perlu komunitas yang ke sini, Bapak Ibu. Jadi ini juga salah satu saya milih di Bina Komsel itu, ini pertimbangan saya. Ada yang mengatakan, oh Pak Oscar kok nggak di sini dulu, kan kita sama-sama. Ya terima kasih bro. Ya karena saya butuh untuk pengembangan talenta dan itu. Nah di situ nggak ada. Ya saya terus terang aja bilang gitu. Nah jadi banyak rutin bahkan saya udah melihat nih sekarang apa komunitas-komunitas firmannya, lalu juga apa kalau ibadah-ibadah yang rutinitas tidak ada sasaran mengembangkan talenta dan karunia, itu judul-judul khotbahnya tema-tema kayak judul film loh Bapak Ibu, kayak judul novel. Udah mulai kuat dalam tantangan gitu. Nanti ada apa lagi ya? Tegar di masa sukar. Udah kayak judul-judul film aja, kayak judul novel. Nah, ini kita harus ke sini. Yang ke-8, komunitas yang peduli mengembangkan talenta dan karunia. Yang ke-9, ya 2 terakhir ini ya. Semua ada 11. Bagaimana kita menjadi kuat dan berkemenangan? Miliki komunitas yang peduli mencapai tujuan. Jadi di mana kita bersekutu, pastikan persekutuan itu membawa ada sasarannya, bukan rutinitas, bukan pengulangan tanpa tujuan. Jadi Rasul Paulus memberikan teladan. Beliau mengatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Wow, ini keren kalau kita punya teman-teman yang kayak begini. Wah, luar biasa nih. Dia punya sasaran, terus dia tahu, jangan sampai saya lakukan tugas pelayanan, tapi saya sendiri ditolak. Pelayanan saya bagus, tapi pribadi saya nggak beres, saya ditolak. Nah, inilah yang terus membuat kita berkemenangan kalau kita ada orang-orang seperti ini sebagai significant others kita. Lalu di surat Filipi, Rasul Paulus bilang demikian. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu, saya ini juga usia senior ini jebakannya apa? Bernostalgia. Saya lihat di grup-grup ya,
teman-teman reunian, baik teman-teman pelayanan zaman dulu, itu bisa kejebak kita itu nggak maju ke depan, tapi kita ngomongin yang dulu-dulu. Wah, dulu zaman saya pelayanan begini. Oh, dulu kita KKR. Tapi dulu-dulu semua omongannya. Nostalgia. Kalau dikasih kesempatan, ya silakan Bapak Ibu kalau ada kesaksian, ya saya mau bersaksi. Ya, dulu kapan itu, Pak? Ya, tahun 70-an. Waduh, udah ke belakang lagi itu. Ceritanya pokoknya dulu melulu nih. Nah, ini berat nih kalau kalau kita ini di pasang jangkar. Jadi kita nggak maju-maju. Karena itu kita perlu ya orang seperti Rasul Paulus yang melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, berlari-lari kepada tujuan memperoleh panggilan surgawi dari Allah. 9. Yang 10, miliki komunitas yang peduli memperlengkapi dan menambah kedewasaan rohani kita. Belakangan ini saya sudah berapa kali ya diminta pelayanan di beberapa gereja. Saya udah bilang, Pak, ini ada pemuritannya, nggak ada. Oh ya, ya saya kalau itu tidak ada pemuritan, saya usulkan Pak pemuritan. Kalau nggak ada pemuritan, mungkin saya nggak perlu khotbah di sini, Pak. Saya tegas saja bilang gitu. Kenapa? Kalau gereja nggak ada pemuritan, mohon maaf, saya udah lihat itu menghasilkan rutinitas yang datang itu pengunjung gereja, pengunjung tetap gereja, dia cuma pengunjung. Mayoritas pengunjung datang dengar firman, udah gitu, udah nggak ada apa-apa yang terjadi, nothing happen kalau tanpa pemuritan ya. Nah karena itu perlu ini komunitas ibadah yang memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 12 dan 13. Lalu 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 mengatakan demikian. Saya penggal depannya, langsung aja masuk ke intinya. Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Jadi ternyata ujung-ujungnya hukum utama Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan ujung-ujungnya adalah hukum utama. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan juga kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap gitu ya. Nah, jadi ini ayat ini sering saya baca tapi hari-hari ini sangat berbunyi istimewa buat saya. Jadi kita nggak cukup hanya iman. Iman perlu kebajikan. Kita nggak cukup punya iman, punya kebajikan, perlu pengetahuan. Kalau katanya Pak Hendrik, biar nggak ngaco-ngaco ya. Ini punya iman, punya kebajikan, tapi dasar kebenarannya nggak ada. Jadi perlu pengetahuan. Tapi kalau sudah pengetahuan cukup enggak. Ternyata kalau kita sudah punya iman, punya kebajikan, punya pengetahuan, penguasaan diri. Karena mengerikan pengetahuan tanpa penguasaan diri, yang itu tadi Bapak Ibu. Akibatnya banyak percekcokan, banyak perselisihan, debat kusir. Karena pengetahuan tanpa penguasaan diri. Nah, ketika sudah penguasaan diri, tidak berhenti di situ. Tambahkanlah kepada penguasaan diri ketekunan. Supaya penguasaan dirinya tidak hanya sebentar saja, tidak hanya musiman, tapi terus-menerus. Karena itu perlu ditambahkan kepada penguasaan diri ketekunan. Nah, kalau sudah tekun, apalagi kesalehan atau kesucian, dan ujung-ujungnya buahnya adalah kasih. Ya, yang terakhir Bapak Ibu, mohon maaf minum sebentar. Ya, miliki komunitas yang peduli menggenapi dan menyelesaikan misi Tuhan. Finishing well, finishing right. Nah ini penting untuk kita yang sudah senior usianya Bapak Ibu. Karena saya masih banyak melihat ketika saya tanya, Pak, Bu, apa misi Tuhan yang Bapak Ibu mau selesaikan dalam kehidupan Bapak Ibu? Wah,
Nggak tahu Pak Oscar, saya mah biasa-biasa aja Pak Oscar, begitu. Mengerikan ini Bapak Ibu. Kalau Miles Monroe bilang kegagalan terbesar adalah keberhasilan menyelesaikan tugas yang salah. Jadi kita perlu tahu, perlu punya komunitas yang membuat kita tajam. Bagaimana hidup kita menggenapi dan menyelesaikan misi Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Yesus sendiri sudah memberi teladan ketika dia berdoa di Yohanes 17, dikatakan demikian, yang ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ini doa Yesus kepada Bapa. Laporan, tugasnya sudah selesai. Kalau presiden itu laporan kepada MPR, ya, pidato pertanggungjawaban. Nah, inilah doa pertanggungjawaban Yesus kepada Bapa ketika dia ada di bumi. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus hanya semua yang dilakukan Yesus itu semua yang diberikan oleh Bapa. Karena itu ada ayat yang lain mengatakan sesungguhnya anak tidak melakukan apa-apa jika anak tidak melihat Bapa melakukannya. Jadi apa yang dilihat dari Bapa itu yang dilakukan Yesus. Pekerjaan yang ditugaskan. Rasul Paulus sendiri juga menjadi teladan buat kita. Di Kisah Rasul 20 ayat 24 dikatakan demikian. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus Kristus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Nah, karena itu Bapak Ibu di komunitas saya mengajarkan tentang mission driven life. Itu ada scoringnya, ada assessmentnya. Ya, saya mau membangun komunitas yang saling memberi pengaruh untuk kita sama-sama tidak hanya rutinitas, kita tidak hanya spiritual journey, tapi kita sedang berproses, berjalan, menggenapi, dan menyelesaikan misi Tuhan yang ditugaskan kepada kita masing-masing. Demikian sharing saya malam hari ini. God bless us. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Hendrik. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima Ya, kasih. Mak Hong, sama-sama Mak Hong. Terima kasih buat firman Tuhan.